Bab 116 orang harus membayar harga atas tindakan mereka. Tuan kelima, dia adalah He Jiarong. Sun Tianyu sangat bersemangat setelah melihat Lin Yu. He Jiarong ini cukup bodoh untuk datang ke rumahnya. Terutama ketika dia melihat Lin Yu hanya membawa satu orang bersamanya, dia sangat bersemangat. Di matanya, Lin Yu sekarang sudah mati. Orang-orang Zhao Wuye segera menjadi waspada dan mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Lin Yu. Jika kamu tidak ingin mati, letakkan senjatamu. Li Zhensheng berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya tegang dan siap berangkat. Telapak tangannya sudah berlumuran keringat. Dihadapkan pada begitu banyak senjata, dia tidak yakin bisa mengambil semuanya dalam sekejap. Li Zhensheng sangat gugup, tetapi Lin Yu bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Dia berjalan ke kursi di samping dan duduk dengan santai dan berkata, Tuan kelima, apakah ini cara Anda ramah? Ekspresi tenang, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi berhati-hati, berpikir bahwa Lin Yu sudah siap. Singkirkan senjatanya. Tuan Wu memerintahkan beberapa anak buahnya, lalu dia mengedipkan mata ke orang di sebelahnya, dan orang itu segera lari. Jangan khawatir, Tuan kelima, hanya kami yang ada di sini hari ini. Lin Yu tersenyum ringan padanya. Pria yang keluar segera kembali, dan membisikkan beberapa kata di telinga Tuan kelima. Tuan kelima benar-benar lega, duduk di sebelah Lin Yu, dan mencibir, apakah kamu di sini untuk mati? Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya, saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Benarkah? Saya kebetulan memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan Anda. Kata Tuan Wu dengan tajam. Bagaimana menurutmu? Lin Yu mengangkat alisnya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda yang melakukannya untuk membungkam beberapa anak buah saya kemarin? Tuan Wu menatap Lin Yu dengan wajah pucat. Suasana di ruangan itu menjadi tegang lagi tangan. Bersenjata, siap mengambil tindakan kapan saja. Tuan kelima, apakah kamu bermaksud mengakui bahwa dia mengirim orang untuk menyerang kekasihku? Lin Yu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah bertanya. Jadi apa? Ini adalah wilayahnya sendiri, dan Tuan kelima mengakuinya tanpa ragu. Setiap orang harus membayar atas apa yang mereka lakukan. Karena kamu berani menyentuh wanitaku, kamu harus menanggung konsekuensinya, kata Lin Yu ringan. Lelucon, anak muda, kualifikasi apa yang harus kamu negosiasikan denganku? Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu di mana ini? Tuan kelima menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, wajahnya memerah, matanya penuh kekejaman, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Di 3/3 hektar tanahnya, orang lain tidak boleh menjadi liar. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Lin Yu, tetapi pada saat yang sama, Lin Yu tiba-tiba menghilang di kursi. Gaba, gaba, lalu terdengar beberapa suara patah tulang di dalam ruangan, senjata di tangan orang-orang bersenjata itu hilang, dan lengan mereka patah total. Setelah mereka melihat dengan jelas bahwa lengan mereka yang patah tertekuk pada sudut 90 derajat, mereka merasakan sakit yang luar biasa, dan jeritan kesakitan segera terdengar di dalam ruangan. Tuan kelima sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan buru-buru melihat sekeliling untuk mencari sosok Lin Yu. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa dia sedang duduk di kursi. Sun Tianyu, yang sedang berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Lengan orang-orang ini patah. Dia menatap Lin Yu dengan ngeri di wajahnya, jantungnya ada di tenggorokannya. Apakah ini manusia sialan? Li Zhensheng di samping juga terkejut, dan kemudian dia terlihat sangat gembira. Pria itu benar-benar seorang guru pertapa. Dia sebenarnya memiliki keterampilan yang luar biasa. Apa yang dia tidak tahu adalah, apalagi dirinya sendiri, bahkan jika seluruh tim Peak Hidden Tones berkumpul, mereka akan dengan mudah dimusnahkan oleh Lin Yu. Tuan kelima, apakah saya memenuhi syarat untuk menegosiasikan harga dengan Anda sekarang? Lin Yu menamparkan pistol di tangannya di atas meja, dan kemudian mendorongnya ke depannya. Tuan Wu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Yu berani datang ke sini sendirian. Dia tanpa sadar melirik ponsel di atas meja, memikirkan cara menelepon semua pria di dekatnya. Petik 2. Saya menyarankan Anda untuk menghentikan ide ini. Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda hubungi.
Jika saya ingin membunuh Anda, saya sudah membunuh Anda bahkan sebelum mereka memasuki pintu ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa cobalah. Lin Yu memahami pikirannya dan tersenyum tenang padanya, dengan ekspresi tidak berbahaya. Guru kelima mengertakkan gigi, dan butiran besar keringat di dahinya berjatuhan. Dia berpura-pura tenang dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Saya berkata bahwa orang harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Anda hampir terluka aku. Jika kamu seorang wanita, kamu harus membayarnya. Aku ingin kamu memiliki kaki. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lin Yu melihat pistol di atas meja sambil tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk menembak miliknya kaki. Tidak terlalu banyak. Kamu sudah keterlaluan. Istrimu tidak ada hubungannya, dan kamu menginginkan kakiku. Tuan Wu mengepalkan tangannya, gemetar di dalam hatinya latar belakang hanyalah orang baik di depannya. Apakah terlalu berlebihan? Ayo lakukan ini. Jika kamu menambahkan tangan, kali ini tidak terlalu banyak, kan? Lin Yu masih tersenyum, memberikan perasaan lembut dan ramah kepada orang-orang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa tolong kamu. Wajah Tuan kelima menjadi pucat, dan dia mendengar ancaman dalam nadanya. Dia melirik ke arah anak buahnya yang tangannya terputus dan meratap. Tubuhnya mulai gemetar seperti sekam, dan bibirnya bergetar seperti tersengat listrik. Dia merasakan rasa takut yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di sekelilingnya seketika, senyuman lembut Lin Yu tampak seperti senyuman iblis di matanya, sangat menakutkan. Tuan Wu, yang telah menginjak kepala orang lain sepanjang hidupnya, merasa seperti baru pertama kali diinjak. Baru kemudian dia menyadari orang macam apa yang telah dia sakiti. Dia seperti semut di bawah kaki seseorang. Jika seseorang menggerakkan kakinya sedikit, dia bisa mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah menjilat darah dari ujung pisau, jadi dia secara alami tahu bagaimana menghentikan kerugian, jadi dia ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, mengangguk keras, dan melontarkan kata, baik, dengan datar dadanya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil pistolnya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menembakkan 2 tembakan ke arah Sun Tianyu. Ratapan melengking tiba-tiba terdengar. Sun Tianyu menutupi selangkangannya dan jatuh ke dalam genangan darah, tubuhnya gemetar. Tuan kelima menembak lututnya dengan 1 tembakan, dan tembakan lainnya tepat di perut bagian bawah. Peluru itu menembus dan menghancurkan hidupnya sepenuhnya. He Jiarong, kamu bisa mencapai hal-hal besar. Guru kelima memandang Lin Yu dengan wajah sedih, dengan air mata kengganan di matanya. Kemudian dia mengertakkan gigi, menembak lengan kirinya dengan keras, dan kemudian menembaknya lagi. Pistol itu mengenai pahanya sendiri. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, tapi dia terus mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesuatu yang aneh melintas di wajah Lin Yu, dia tidak menyangka bahwa guru kelima, yang berusia 50-an, akan memiliki kemauan yang luar biasa. Tuan kelima, Anda laki-laki. Saya mengagumi kemampuan Anda dengan 2 tembakan ini. Mungkin suatu hari kita bisa menjadi teman. Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengeluarkan beberapa jarum perak dari tas jarum kecil yang dibawanya menusukkan beberapa jarum ke luka di kaki dan lenganku untuk membantu menghentikan pendarahan. Kemudian tanpa penundaan lebih lanjut, dia segera mundur dari Sang Liu Hui bersama Li Zenseng. Tuan, kenapa Anda tidak membunuhnya? Jangan khawatir, saya pasti bisa membersihkannya dan memastikan polisi tidak dapat menemukan Anda. Harimau yang kembali ke gunung akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya. Saudara Li, jika seseorang seperti Tuan Wu menghilang tanpa alasan, dampaknya akan terlalu besar, mungkin jauh di luar imajinasi kita. Selain itu, kebencian antara dia dan saya belum mencapai titik di mana kita tidak akan pernah berakhir, menjelaskan dengan serius. Dia bukanlah mesin pembunuh berdarah besi seperti Li Zenseng dan Da Jun. Di matanya, hidup itu berharga dan perlu disayangi. Apakah kamu tidak takut dia akan membalasmu? Li Zenseng bertanya dengan cemas. Saudara Li, apakah menurutmu dia masih berani membalas dendam padaku? Lin Yu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Li Zenseng tertegun, memikirkan keterampilan luar biasa Lin Yu barusan, dan segera mengangkat kepalanya dan tertawa, cukup mencela diri sendiri. Ya, setelah melihat kemampuan menakutkan Lin Yu, hanya mereka yang lelah hidup yang akan terus menentangnya. Itu adalah festival laba dalam beberapa hari.
Pada hari ini, Jiang Yan pulang kerja lebih awal dan memasak bubur serta membuat pangsit di rumah. Kecuali Li Sukin yang pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan belum kembali, semua orang ada di sana. Gara-gara kelahiran seorang anak, suasana di rumah mendadak menjadi lebih hidup. Jiang Jingren menggoda Jia Jia dengan gembira, matanya penuh kasih sayang. Jia Rong, Yaner, aku harus mengatakan sesuatu kepadamu. Soalnya, ayahmu membuat anak itu serakah. Kamu harus memasukkan anakmu ke dalam jadwal secepat mungkin, kata Qin Siulan sambil tersenyum hampir selesai. Hatinya sakit. Apakah dia dapat memiliki cucu dalam hidupnya tergantung pada kemuliaan keluarganya. Siulan, tolong bicaralah dengan mereka baik-baik. Kamu lihat betapa cerobohnya mereka. Mereka tidak mengambil hati sama sekali. Itu membuat kami berdua sangat cemas. Jiang Jingren membantu Jia Jia mengupas permen lollipop sambil berbicara dengan Qin Siulan. Tuan, dia adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Dia mungkin ingin fokus pada karirnya. Saya yakin dia punya pengaturannya sendiri. Lin Yu mengacungkannya, suka. Hal besar apa yang kamu lakukan? Keluarga kami tidak kekurangan uang, tetapi kami kekurangan cucu. Jiang Jingren meniru kata-kata Li Sukin. Bagi pasangan tua itu, aset mereka saat ini yang berjumlah hampir ratusan juta sudah cukup untuk pengeluaran mereka di masa depan, dibandingkan dengan cucunya, uang bukanlah apa-apa di mata mereka. Jika mereka diminta menukarkan seluruh harta bendanya dengan seorang cucu yang gemuk, pasangan tua itu tidak akan pernah mengedipkan mata. Jia Rong, apakah kamu mendengar apa yang ayahmu katakan? Kamu dan Yaner. Sebelum Qin Siulan selesai berbicara, Lin Yu berlari ke dapur seolah ingin melarikan diri, menabrak bahu Jiang Yan, dan berkata, Saudari Yan, apakah kamu mendengar ibu baptis dan ayah kita mendesak kita untuk memiliki bayi lagi? Bukannya kita belum pernah mendesak mereka sebelumnya, kata Jiang Yan dingin, wajahnya sedingin biasanya. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak hamil selama tahun baru Imlek? Perceraian, Lin Yu bertanya dengan cemas. Pergi saja, siapa yang membuatmu tidak berguna? Jiang Yan memutar matanya dan menjatuhkannya. Lin Yu terkekeh, melirik pantat Jiang Yan, dan berkata, Saudari Yan, jika kamu ingin melahirkan, kamu pasti akan memiliki seorang putra. Bagaimana kamu tahu? Jiang Yan berkonsentrasi mengaduk bubur dan berkata dengan terengah-engah. Penis yang besar bisa melahirkan bayi. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Aku akan memukulmu sampai mati. Jiang Yan mengangkat sendoknya dan berbalik untuk memukulnya. Ini sangat besar, dan belum dalam bentuk penuh. Qin Siulan melirik Lin Yu. Ya, Bu, ya. Hati Lin Yu melembut dan dia segera menjadi tenang. Ini adalah sesuatu yang sering dikatakan ibunya kepadanya selama hidupnya, yang membuatnya tiba-tiba merasa bahwa dia adalah Lin Yu sekarang bergaul dengan semua orang. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya, alangkah baiknya jika ini benar-benar terjadi. Kalian duduk dulu sementara aku keluar menjemput Ibu Yaner. Melihat sudah hampir waktunya, Jiang Jingren segera bangkit, mengganti pakaiannya, mengambil kunci mobil dan keluar. Ayah, di luar sedang turun salju. Pelan-pelan di jalan, Lin Yu buru-buru memesan. Jangan khawatir, setelah 1 jam, bubur Jiang Yan sudah siap dan dia segera mengeluarkannya untuk dicoba semua orang terlebih dahulu. Mengapa ayah belum kembali? Jiang Yan melihat arlojinya. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Li Sukin, dia segera mengangkat telepon. Bu, kenapa ibu belum kembali? Petik 2. Apa? Yan tiba-tiba tersentak. Dia gemetar, pandangannya menjadi gelap, dan tubuhnya segera bersandar. Jiang Yan, Lin Yu bergegas mendekat dan memeluknya, dan buru-buru berkata, ada apa? Bab 117 bahkan jika para dewa datang, tidak ada yang bisa dilakukan. Ayah, sesuatu terjadi pada ayah. Cepat, pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit. Jiang Yan berbalik dan meraih Lin Yu, matanya berkaca-kaca. Hati Lin Yu mencelos. Dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Bu, kamu dan Jia Jia tetap di rumah. Saudara Li, kembalilah ke rumah sakit dan bantu aku mengambil kotak medis. Petik 2. Belum menyelesaikan instruksinya, Lin Yu telah membawa Jiang Yan keluar dari pintu. Meskipun dia menggendong seseorang di punggungnya, dia jauh lebih fleksibel daripada orang biasa dan bergegas turun dalam waktu kurang dari 2 menit.
Kondisi Jiang Yan sedikit membaik ketika dia turun, dia sudah tenang dan dia bisa berdiri diam. Tetapi ketika dia sedang duduk di dalam taksi, dia terus memegang erat tangan Lin Yu, matanya masih berkaca-kaca, dan dia merasakan depresi dan kepanikan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Saat tumbuh dewasa, satu-satunya kerabat yang dapat dia ingat adalah orang tuanya, dan satu-satunya orang yang paling dia cintai di dunia adalah orang tuanya. Jika Jiang Jingren memiliki kekurangan, dia dan ibunya mungkin akan hancur total. Pemisahan hidup dan mati selalu mampu mengalahkan seseorang tanpa susah payah. Jiang Jingren dikirim ke rumah sakit rakyat Qinghai segera setelah kecelakaannya dan saat ini menerima penyelamatan di ruang gawat darurat. Li Sukin dengan cepat bergegas mendekat. Saat ini, matanya merah dan bengkak, dan dia tampak sedih, berjalan mondar-mandir di luar ruang gawat darurat. Dia tidak berani berhenti. Hanya dengan terus berjalan dia bisa menghilangkan rasa cemas dan gelisahnya. Bu, bagaimana kabar ayah? Saat ini, Jiang Yan dan Lin Yu berlari masuk dengan panik dari luar. Yaner, air mata mengalir di mata Li Sukin ketika dia melihat Jiang Yan. Dia memeluk Jiang Yan dan tidak bisa lagi menahan emosi yang bergejolak di hatinya. Menyakiti ayahmu. Ah, aku menyakitinya, jika aku tidak meneleponnya. Bu, tidak apa-apa, ayah akan baik-baik saja. Lin Yu melihat Li Sukin sangat sedih dan tidak melakukannya. Biarkan dia melanjutkan, dan meraihnya. Dia meraih tangannya dan menghiburnya dengan lembut. Siapa yang melakukan operasi di dalam sekarang? Lin Yu bertanya pada Li Sukin. Li Sukin segera menyeka air matanya. Kata-kata Lin Yu membuatnya sadar kembali. Sekarang bukan waktunya untuk merasa sedih. Dia memikirkannya dan dengan cepat berkata kepada Lin Yu, saya tidak tahu siapa itu, tapi dia berlari masuk. Beberapa dokter. Apakah Anda kenal dokter manapun di departemen bedah ini? Lin Yu bertanya pada Jiang Yan. Dia sangat ingin tahu siapa yang masuk untuk operasi dan bagaimana kondisi Jiang Jingren sekarang. Jika dokter dapat dipercaya dan kondisi Jiang Jingren tidak serius, maka tidak apa-apa. Jika keterampilan dokter rata-rata dan kondisi Jiang Jingren serius, dia berencana untuk berperang sendiri. Namun, dia tahu bahwa ini adalah rumah sakit, dan itu adalah operasi yang tidak dia kenal, jadi mungkin sulit baginya untuk masuk, jadi dia ingin Jiang Yan mencari seseorang untuk membantu. Ya, saya akan pergi ke departemen untuk melihatnya. Jiang Yan mengangguk dengan cepat dan membawa Lin Yu ke kantor tim bedah terdekat. Hanya ada satu dokter wanita di kantor. Dia terkejut ketika melihat Jiang Yan. Dia tersenyum dan berkata, Dokter Jiang, mengapa Anda datang ke ruang operasi kami? Apakah ada yang salah? Dia secara alami mengenal wanita cantik seperti Jiang Yan. Halo, saya ingin bertanya dokter mana yang akan melakukan operasi pada ayah saya. Jiang Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Ayahmu, kata dokter wanita itu dengan bingung. Orang tua itulah yang baru saja dibawa masuk setelah kecelakaan mobil. Jiang Yan menjelaskan. Au, beberapa dokter yang merawat telah masuk, termasuk dokter Song. Jangan khawatir. Petik 2. Dokter wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, seharusnya dia yang melakukan operasi. Dokter Song. Judul ini. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak kontak dengan departemen bedah dan tidak tahu banyak tentang staf medis di sini. Dr. Zhong Fansong, kami makan malam bersama selama pembentukan tim terakhir. Dialah yang kembali dari belajar di luar negeri dan bergabung dengan Asosiasi Medis Amerika di usia muda. Dokter wanita itu mencoba yang terbaik untuk mengingatkan Jiang Yan, dan dia penuh emosi ketika dia berbicara. Zhong Fan adalah sosok yang populer dalam operasi mereka. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia memperoleh gelar doktor di usia muda dan bergabung dengan American Medical Association, tetapi karena tekanan dari keluarganya, dia menyerahkan gaji tahunannya yang puluhan juta di Amerika dan kembali ke Qinghai. Namun emas akan bersinar dimanapun hal itu terjadi. Hanya dalam beberapa bulan, Zhong Fan telah melakukan beberapa operasi kompleks dan berskala besar, termasuk yang terbaik di dunia. Setelah diingatkan oleh dokter wanita, Jiang Yan teringat bahwa dia telah mendengar kurang lebih tentang tokoh-tokoh terkemuka di departemen tersebut. Setelah memikirkan kembali, dia menghela nafas lega. Kemampuan Zhong Fan memang salah satu yang terbaik di departemen bedah rumah sakit rakyat Qinghai,
bahkan melebihi kemampuan Direktur Bedah, Xiang Pei. Jika dia melakukan operasi, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jiang Yan berkata kepada Lin Yu, dengan nada memuji Zhong Fan. Lin Yu mengangguk. Tidak banyak orang yang bisa dikenali oleh Jiang Yan. Karena dia berkata begitu, sepertinya kemampuan orang ini seharusnya sangat bagus. Apakah kondisi ayahku serius? Jiang Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada dokter wanita. Dokter wanita itu merasa malu. Dia memikirkannya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya tidak yakin, tapi saya berlumuran darah ketika saya datang ke sini. Mungkin saja, itu mungkin mengancam nyawa, setengah atau setengahnya. Jika itu orang lain, dokter wanita itu tidak akan mengatakannya secara belak-belakan, dan pasti akan mempermasalahkannya, tetapi Jiang Yan adalah miliknya sendiri, dan dia merasa tidak perlu menyembunyikannya darinya, itu akan memberinya ketenangan pikiran. Bersiaplah. Ketika Jiang Yan mendengar ini, dia tiba-tiba gemetar, dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraihnya. Lin Yu dengan cepat menyerahkan tangannya dan memintanya untuk memegangnya erat-erat. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ayah telah baik kepada orang lain sepanjang hidupnya, dan dia pasti bisa mengubah bahaya menjadi kebaikan. Lin Yu buru-buru menghiburnya, sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan jika terjadi kecelakaan terjadi untuk sementara waktu. Selalu ada pepatah dalam pengobatan Tiongkok yang disebut, mengembalikan yang untuk menyelamatkan ni, yang berarti menghidupkan kembali orang mati. Mengikuti 5 elemen dan menggunakan teknik Zuyu, hal ini memang dapat dicapai ketika seseorang sedang sekarat. Sama seperti saat Lin Yu meninggal, jika ada seorang master yang bisa membantunya, dia mungkin benar-benar selamat. Karena kematiannya tidak dapat diubah, dia sekarang harus bekerja keras untuk mempertahankan Jiang Jingren. Petik 2. Apakah keluarganya ada di sini? Pasien sudah keluar dari bahaya. Saat ini, seorang dokter pria jangkung keluar. Setelah melepas topengnya, dia memperlihatkan wajah tampan, dengan tampilan Eropa dan Amerika di antara alisnya seorang dokter. Ras campuran. Benarkah? Ekspresi Li Sukin berubah, dan dia bergegas untuk memegang lengannya, berkata dengan penuh semangat, dokter, terima kasih, terima kasih. Anda adalah dermawan keluarga Jiang kami. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan, kata dokter muda itu sambil tersenyum. Zhong Fan, apakah ayahku baik-baik saja? Jiang Yan mendengar suara di luar dan segera berlari keluar, berteriak kepada dokter muda itu dengan penuh emosi. Jiang Yan, maksudmu, orang tua di dalam adalah ayahmu? Zhong Fan sedikit terkejut, membuka mulutnya dan berkata, ya, ini ayahku, Jiang Jingren. Jiang Yan berkata dengan tergesa-gesa, dengan penuh rasa terima kasih di wajahnya, dan hatinya yang cemas akhirnya lega. Zhong Fan memang sebaik legenda, dengan keterampilan medis yang luar biasa. Itu kebetulan. Jangan khawatir, nyawa pamanku tidak lagi dalam bahaya, dan tanda-tanda vitalnya berangsur-angsur stabil. Zhong Fan tersenyum cerah pada Jiang Yan. Karena kemauan ras campuran, senyumnya terlihat sangat dalam dan menawan. Jika wanita biasa, dia tidak akan bisa menahan senyumnya. Terima kasih. Jiang Yan segera berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya padanya. Zhong Fan tertegun, segera melepas sarung tangannya, mengulurkan tangan dan mengguncang telapak tangan putih lembut tanpa tulang Jiang Yan. Mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kecantikan es yang biasanya tidak memandang laki-laki ini akan mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengannya. Terima kasih, Dr. Zhong. Lin Yu juga segera datang dan mengucapkan terima kasih. Siapa kamu? Zhong Fan memandang Lin Yu dan sepertinya menyadari identitas Lin Yu, dan sedikit mengernyit. Saya kekasih Jiang Yan, nama saya He Jiarong. Lin Yu tersenyum datar, dengan rasa terima kasih di matanya. Dalam keadaan seperti itu, memang tidak mudah menyelamatkan nyawa ayah mertuanya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah seorang dermawan yang besar bagi keluarga mereka. Oh, aku pernah mendengarnya. Zhong Fan tersenyum pada Lin Yu dan mengangguk, tapi ada rasa dingin yang tak terlihat di matanya. Dokter Jiang, jangan terburu-buru berterima kasih kepada saya. Meskipun paman saya tidak lagi dalam bahaya, ada situasi lain. Zhong Fan ragu-ragu dan berkata kepada Jiang Yan dengan ekspresi pahit. Ada apa? Jiang Yan mengerutkan kening, merasa lega lagi. Zhong Fan tidak mengatakan apa-apa,
tetapi memberi isyarat kepada perawat di sebelahnya, yang dengan cepat menyerahkan papan dokumen kepada Jiang Yan. Jiang Yan mengambilnya dan melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, amputasi. Apakah ini sangat serius? Saya benar-benar tidak punya pilihan. Betis paman saya memar parah. Lebih dari separuh kulit dan dagingnya hilang, dan semua jaringan otot dan jaringan kulit hilang. Ini telah menjadi nekrotik, dan diperlukan amputasi tinggi, jika tidak maka akan menyebabkan gangren di paha, yang akan menyebabkan gejala berisiko tinggi lainnya, kepalanya ringan dan berkata dengan tenang. Dalam kasus ini, tidak ada solusi lain selain amputasi. Apa? Amputasi? Ekspresi Li Sukin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Dia mengambil formulir itu dari tangan Jiang Yan dan melihatnya, air mata kembali mengalir dari matanya. Dia berbalik dan meraih tangan Zhong Fan, memohon dengan air mata mengalir di wajahnya, dokter, tolong pikirkan cara. Jika kakinya diamputasi, dia akan menderita seumur hidupnya, bertahan hidup. Dia baru berusia 50-an. Petik 2. Bibi, saya benar-benar mencoba yang terbaik. Jika saya tidak mengamputasi kaki sesegera mungkin, situasinya mungkin lebih berbahaya, kata Zhong Fan dengan suara rendah sambil memegangi tangan Sukin. Tolong pikirkan caranya lagi, aku mohon, aku akan bersujud padamu. Kata Li Sukin sambil menekuk kakinya dan berlutut. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada lelaki tua yang selalu kuat tanpa kaki itu. Mungkin lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Bu, apa yang kamu lakukan? Jiang Yan menyeka air matanya dan bergegas memegang lengan Li Sukin, mencegahnya berlutut. Zhong Fan juga buru-buru membantu Li Sukin dan menjelaskan, Bibi, situasi paman, bahkan para dewa tidak dapat menahannya. Saya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Petik 2. Bisakah Anda membiarkan saya masuk dan melihat-lihat? Sejenak, dan tiba-tiba berbicara. Bab 118 Pilihan Jiang Yan. Maaf, rumah sakit kami memiliki peraturan bahwa tidak ada yang bisa memasuki ruang operasi dengan santai. Zhong Fan melirik Lin Yu dan tersenyum lembut, dengan senyum minta maaf di wajahnya. Faktanya, dia mencibir dalam hati. Apakah menurut Anda ini rumah Anda? Dokter Zhong, suami saya juga seorang dokter. Saya harap ini nyaman bagi Anda, dan saya juga ingin masuk dan melihat-lihat. Jika kondisi ayah saya benar-benar seserius yang Anda katakan, saya bersedia menandatanganinya. Jiang Yan mencoba yang terbaik untuk menahan kesedihan di hatinya. Emosi, suaranya tercekat. Yaner, tidak, kamu tidak bisa mengamputasi kaki ayahmu. Kamu tidak tahu emosinya. Apakah kamu tidak membiarkan dia mati? Li Sukin bergegas dan meraih tangan Jiang Yan, berkata kesakitan. Bu, jika situasinya benar-benar serius seperti yang dikatakan Dr. Zhong, jika kita tidak mengamputasi anggota tubuh, maka ayahku akan mati. Jiang Yan menjelaskan kepada ibunya dengan suara menangis dan tidak mengetahui keseriusannya. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Wajah Li Sukin penuh kesakitan dan putus asa. Bahkan putrinya pun mengatakan ini. Jika Jiang Jingren hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya di kursi roda, dia harus menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Bibi, nama saya Zhong Fan, dan saya anggota Asosiasi Medis Amerika. Asosiasi Medis Amerika mewakili tingkat tertinggi komunitas medis saat ini. Jika saya tidak dapat menyembuhkan Paman Jiang, tidak peduli siapa yang Anda telepon, itu akan sia-sia. Ya. Zhong Fan menjelaskan kepada Li Sukin dengan sabar, dengan sedikit kebanggaan pada kata-katanya. Dia memiliki kualifikasi untuk percaya diri. Dia telah memasuki American Medical Association pada usia kurang dari 30. Melihat seluruh Tiongkok, dia mungkin unik. Hanya saja hatinya sombong, namun tidak pernah ia tunjukkan, karena kotanya sama luar biasa dengan kemampuannya. Dr. Zhong, apapun yang terjadi, saya masih berharap bisa masuk dan melihatnya. Mohon bersabar. Air mata di wajah Jiang Yan terlihat jelas, dan matanya penuh doa ketika dia melihat ke arah Zhong Fan. Hati Zhong Fan tergerak ketika dia melihat wajah Jiang Yan, wajah gioknya dipenuhi air mata, dan bunga pirnya ditutupi oleh hujan musim semi. Melihat penampilan Jiang Yan, bagaimana dia bisa menolak? Dia lebih suka mengambil risiko dihukum dan mengangguk, berkata, oke, kamu harus cepat.
Lalu dia memerintahkan perawat keliling untuk memberi Jiang Yan dan Lin Yu mengambil satu set pakaian dan sebuah topeng. Beberapa dokter di ruang operasi sudah melakukan perawatan terakhir untuk Jiang Jingren. Karena obat biusnya belum hilang, Jiang Jingren masih dalam keadaan koma. Namun dilihat dari kondisinya, situasi memang sudah stabil dan tidak ada bahaya yang mengancam nyawa. Bersiaplah secara mental, kata Zhong Fan kepada Lin Yu dan Jiang Yan, lalu berjalan ke tempat tidur operasi dan mengangkat kain steril di kaki Jiang Jingren, mengungkapkan bahwa dia telah dirawat sebentar tetapi masih mengalami syok. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika dia melihat pemandangan di depannya, hatinya sakit, dan air mata langsung keluar. Sebagai seorang dokter dengan pengalaman yang kaya, dia telah menyaksikan puluhan operasi berdarah dan belum pernah mengalami perubahan emosi sebesar itu. Namun sekarang dia melihat ayahnya terbaring di ranjang operasi, dia tidak dapat menahan diri. Lin Yu dengan lembut memegang bahu Jiang Yan dan melihat lebih dekat ke kaki Jiang Jingren. Saya melihat kaki kiri Jiang Jingren masih utuh. Hanya ada bekas luka lebih dari 10 cm, yang telah dijahit. Namun, kaki kirinya sangat parah. Persis seperti yang dikatakan Zhong Fan tadi, seluruh betisnya telah hilang, hanya tulang putihnya yang terlihat. Dilihat dari situasi saat ini, amputasi memang menjadi satu-satunya pilihan. Dokter Jiang, ayo keluar dan bicara. Zhong Fan menunggu mereka selesai membaca dan kemudian mengajak mereka berdua keluar. Yaner, bagaimana kabar ayahmu? Li Sukin bergegas dan bertanya dengan penuh semangat. Jiang Yan kemudian menyeka air matanya dan berkata, jangan khawatir, Bu, nyawa ayah tidak dalam bahaya, tapi dia perlu diamputasi. Ekspresi Li Sukin tiba-tiba membeku, dia mundur 2 langkah, dan duduk di kursi. Bibi, jika kamu ingin meresepkannya, harap segera menandatanganinya, jika tidak obat biusnya akan hilang sebentar lagi. Zhong Fan segera mendesak, akan lebih tepat jika amputasi dapat dilakukan sekarang. Bu, tanda tangani. Jiang Yan mendengus dan mengangguk dengan enggan. Perawat yang bersirkulasi dengan cepat mengambil formulir dan menyerahkannya kepada Li Sukin. Saat Li Sukin mengambil alih, Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih papan dokumen dan berbisik, Bu, jika Ibu dan Jiang Yan percaya padaku, aku bersedia mencobanya. Aku punya cara untuk memegang kaki ayah. Yang kamu bicarakan, tidakkah kamu melihat luka di kaki ayah dengan jelas tadi? Jiang Yan sedikit terkejut dan menatap Lin Yu dengan sedikit kebingungan. Saya melihat dengan jelas, saya rasa saya bisa mencobanya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, setelah berhasil, Anda bisa berjalan normal lagi. Berkata, jika dia memberikannya kepada ayah mertuanya, mengamputasi salah satu kakinya akan menjadi pukulan besar bagi ayah mertuanya, dan dia mungkin tidak akan pernah sembuh. Meskipun dia belum tentu berhasil, dia dapat mengendalikan risikonya seminimal mungkin, setidaknya hal itu tidak akan membuat ayah mertuanya kehilangan nyawanya. Namun begitu dia berhasil, itu tidak hanya akan membantu ayah mertuanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga selangkah lebih dekat dengan ide hebatnya. Jika dia bisa membuat tulangnya menjadi daging, maka idenya untuk membentuk kembali tubuhnya bukan lagi sebuah fantasi. Tuan He, saya tahu bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok dengan keterampilan medis yang sangat baik, tetapi dalam hal pengetahuan bedah, saya jauh lebih profesional daripada Anda. Saya jamin dengan kepribadian saya. Dilihat dari besarnya trauma Paman Jiang saat ini, jika anggota badan tidak diamputasi, kerusakan serius akan terjadi dalam 1 atau 2 hari, dan akan segera mengancam nyawa. Zhong Fan berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum dan nada tenang dan anggun. Tapi di dalam hatinya, dia sudah menganggap Lin Yu sebagai orang bodoh. Dia merasa bahwa untuk pamer di depan ibu mertuanya dan Jiang Yan, Lin Yu tidak punya rasa malu dan berani membual tentang apapun di Haikou. Ya, meskipun saya berspesialisasi dalam penyakit dalam, saya juga memiliki beberapa penelitian tentang pembedahan. Dalam situasi ayah saat ini, tidak ada pilihan lain selain amputasi, kecuali jika keajaiban terjadi. Dia merasa Lin Yu mungkin tidak mengerti banyak tentang keahlian bedah. Saya memahami situasi ayah dengan sangat baik. Secara teori, amputasi memang diperlukan, tapi menurut saya metode saya bisa dicoba. Mungkin akan membuahkan hasil yang ajaib. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana jika sesuatu terjadi?
Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Zhong Fan hanya bisa mengerutkan kening. Jika dia tidak ingin menciptakan citra yang sopan dan elegan di depan Jiang Yan, dia pasti sudah memarahi Lin Yu sejak lama. Bahkan jika tidak berhasil, itu tidak akan lebih buruk daripada amputasi. Lin Yu berkata dengan percaya diri, hanya perlu 1 bulan untuk melihat efeknya. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Sudah kubilang, Paman Jiang situasinya hanya bisa bertahan 1 atau 2 hari. Zhong Fan menoleh untuk mendesak Jiang Yan, Dokter Jiang, sebaiknya Anda meminta Bibi untuk menandatanganinya. Anda juga telah melihat cedera Paman Jiang, dan Anda harus tahu yang paling masuk akal metode pengobatannya. Apa itu? Li Suqin di samping bingung. Dia memandang Lin Yu, lalu ke Zhong Fan, lalu mengalihkan perhatiannya ke Jiang Yan dan berkata, "Putriku, saya tidak tahu bagaimana situasinya. Anda sudah masuk dan melihatnya, terserah Anda untuk memilih, Bu, saya mendengarkan Anda." Jiang Yan memandang Lin Yu dan Zhong Fan di sampingnya, merasa sedikit dilema. Dari sudut pandang seorang dokter profesional, dia harus memilih saran Zhong Fan, tetapi melihat tatapan tegas Lin Yu, dia memiliki harapan, berharap keajaiban benar-benar terjadi. Dokter Jiang, Anda tidak perlu khawatir tentang pilihan sederhana seperti itu. Kekasih Anda sedang main-main di sini, apakah Anda akan mengikutinya? Zhong Fan berkata sambil tersenyum tenang. Ya, Jiang Yan mengerucutkan bibirnya, lalu mengangguk penuh semangat. Zhong Fan sangat gembira dan buru. Buru berkata, "Baiklah, biarkan Bibi segera menandatanganinya." "Maaf, Dr. Zhong, saya memilih untuk percaya pada kekasih saya." Jiang Yan. Zhong Fan merasakan sesak di dadanya dan hampir mengeluarkan seteguk darah. "Mengapa Anda mengangguk ketika memilih suami Anda?" Lin Yu tersenyum lembut ketika mendengar kata-kata Jiang Yan dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." Jiang Yan menatapnya dengan mata lembut dan mengangguk lembut. Dalam ingatannya, Lin Yu telah melakukan terlalu banyak hal yang menurutnya mustahil. Di masa lalu, dia selalu suka berkonfrontasi dengan Lin Yu, selalu berharap dia akan gagal, dan suka melihat leluconnya. Namun seiring berjalannya waktu, dia tanpa sadar telah berada di pihak Lin Yu. Tidak peduli apakah Lin Yu berhasil atau gagal, dia akan menghadapinya bersamanya dan selalu mendukungnya dengan teguh. "Dokter Jiang, Anda sudah memikirkannya." Zhong Fan berkata dengan cemas, "Jika terjadi kesalahan, saya tidak akan bertanggung jawab." "Jangan khawatir, Dr. Zhong, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya bersamamu." "Jangan khawatir." Jiang Yan mengangguk padanya. Zhong Fan mengertakkan gigi dengan marah dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah diliputi amarah. Begitu bagusnya hingga Anda percaya omong kosongnya. "Jiarong, karena Yaner berkata begitu, ayo kita mulai dengan cepat." "Tunggu sebentar, Bu, aku masih membutuhkan sesuatu." Lin Yu berkata kepada Li Suqin, lalu berbalik dan memanggil Li Zenseng, "Saudara Li, di mana kamu?" "Kami di pintu masuk rumah sakit, segera kemari." Li Zenseng berkata dengan tergesa-gesa. "Kamu tidak perlu masuk. Aku harus merepotkanmu untuk kembali ke klinik medis dan mengambilkan beberapa bahan obat untukku." Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia mengedit pesan teks dan mengirimkannya ke Li Zenseng. "Dokter Jiang, obat bius Paman Jiang akan hilang sebentar lagi." Zhong Fan mengingatkan Jiang Yan, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk meminta seseorang memberinya dosis obat bius lagi?" "Jiarong, bagaimana menurut Anda?" Yan berbalik dan bertanya pada Lin Yudao. "Tidak, aku akan membantu ayah mengatasinya nanti." Lin Yu menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu akan menghadapinya?" "Tidak peduli bagaimana kamu menghadapinya, kamu masih membutuhkan obat bius, kan? Kalau tidak, Paman Jiang akan pingsan karena kesakitan." Zhong Fan mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan nada yang sangat tidak senang. "Aku akan mengoleskan bubuk obat buatan sendiri pada ayah. Ini akan secara efektif menghilangkan rasa sakitnya," kata Lin Yu percaya diri sambil menatap Jiang Yan. "Ya," Jiang Yan mengangguk dengan percaya diri. "Bubuk obat. Apakah bubuk obatmu obat mujarab? Tahukah kamu seberapa tinggi tingkat rasa sakit yang disebabkan oleh luka Paman Jiang?" Wajah Zhong Fan memerah, pembuluh darah menonjol di dahinya, dan suaranya serak saat dia menahan amarahnya di dalam hatinya. Ketika berhadapan dengan orang lain,
dia selalu suka berpura-pura tenang dan lembut, tetapi ketika dia bertemu Lin Yu hari ini, dia benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi, karena Lin Yu membuatnya benar-benar gila. Orang ini terlalu sombong untuk berbicara. Anda hanya mengarang kebohongan seolah-olah Anda sedang membujuk seorang anak kecil. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Jiang Yan rela menjadi anak yang dibujuk. Bab 119. Bukankah kamu masih memiliki saudara laki-laki sepertiku? Setelah 1 jam penuh, Li Zenseng bergegas dan menyerahkan kotak obat kepada Lin Yu sambil terengah-engah. Lin Yu membuka kotak obat dan melihat di dalamnya terdapat tas jarum dan kotak kayu kecil. Kotak kayu kecil itu berisi bubuk obat yang tercampur rata. Lin Yu memelintir bubuk obat dan menciumnya. Dia membawa Li Zenseng keluar dan berbisik, "Saudara Li, apakah kamu menyembunyikan ginseng dan Ganoderma lucidum untukku setelah kamu menggunakannya?" Li Zenseng berkata dengan tergesa-gesa. Lin Yu mengangguk, berbalik dan berjalan kembali. Setelah memasuki ruang gawat darurat, Lin Yu berkata dengan sopan kepada para dokter dan perawat di dalam, "Bisakah Anda keluar sebentar, lalu serahkan kepada saya?" "Siapa Anda? Apakah Anda seorang dokter di rumah sakit kami? Itu milik Anda berbalik untuk merawatmu." Salah satu dokter pria bertopeng biru berkata kepada Lin Yu dengan sangat tidak senang. Zhong Fan di samping tampak tenang dan sama sekali tidak berniat berbicara mewakili Lin Yu. Karena dialah yang diam-diam memerintahkan dokter pria untuk memberi warna pada Lin Yu tadi. "Dokter Zhong, tolong biarkan dia bersikap akomodatif." Jiang Yan agak memohon. "Dokter Jiang, bukannya saya tidak akan membantu Anda, tetapi ini benar-benar melanggar aturan." Zhong Fan tampak malu dan mencibir di dalam hatinya, "Meminta Anda untuk percaya bahwa suami Anda yang mengalami keterbelakangan mental membunuh ayah Anda hanya dalam satu pandangan. Kenapa kamu menangis? Saudaraku, nyawa manusia dipertaruhkan. Saya harap Anda bisa perhatian." Lin Yu berkata kepada Lan Mas dengan sopan. "Perhatian, aku memperhatikan ukuran tubuhmu. Aku hanya mengizinkanmu masuk dan melihat-lihat. Kamu masih menyentuh hidung dan wajahmu. Kalau kamu tahu cara mengobatinya, kamu bisa mengobatinya. Tahukah kamu berapa banyak kita akan terlibat jika terjadi kesalahan?" Topeng biru berkata dengan tidak sabar. Dia berkata, mengangkat tangannya untuk memberi tanda pada Lin Yu agar keluar, dan kemudian berdiri di depan Jiang Jingren untuk mencegah Lin Yu mendekat. Lin Yu memeriksa waktu dan melihat bahwa obat bius pada ayah mertuanya akan segera habis. Dia berkata dengan cemas, "Saudara dokter, saya kenal Dekan Kiming Kingki. Mohon permudah Anda. Omong kosong bagiku. Peraturan tetaplah peraturan. Jangan bilang kamu kenal Dekan Ki. Biar ku beritahu, tidak ada gunanya meskipun Dekan Ki ada di sini." Karena dia telah bertemu mereka, itu sebabnya dia berbicara begitu tidak bermoral. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lupa melirik ke arah Zhong Fan, yang memberinya tatapan setuju. "Benarkah? Tidak ada gunanya meskipun aku di sini." Siapa yang tahu bahwa suara yang dalam tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian Kim Mingqing masuk dengan wajah cemberut. "Rumah, Dekan." Topeng biru menggigil ketakutan. Zhong Fan juga tercengang saat melihat Dekan. Dia tidak tahu mengapa Dekan datang ke sini secara langsung. Aturan adalah aturan. Apakah aturan lebih penting daripada kehidupan manusia? Kim Mingqing menatap topeng biru itu dengan dingin, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. "Jika kamu terus menyeretku ke bawah seperti ini, aku khawatir seseorang akan benar-benar mati." "Din, aku." Wajah Lan Miao menjadi pucat, dia tidak bisa berkata-kata dan dia melirik ke arah Zhong Fan. "Din, kamu bisa membicarakan masalahnya nanti. Pasiennya mendesak sekarang." Zhong Fan melihat topeng biru itu hendak mengakuinya, dan buru-buru datang untuk memberi tahu Kim Mingqing. Kim Mingqing mengangguk, mengulurkan tangannya, menunjukkan kepada Lin Yu apa yang harus dilakukan, dan kemudian memanggil staf medis keluar. Setelah semua orang keluar, Lin Yu mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik Bai Hui Jiang Jingren, lalu dengan hati-hati membengkokkan betis Jiang Jingren yang terluka, dan kemudian menuangkan bubuk obat yang ditumbuk Li Zenseng dengan tebal ke kaki telanjang Jiang Jingren. Setelah merawatnya, dia mengambil karung pasir dan membungkus betis dan lutut Jiang Jingren dengan kain kasa. Kemudian dia melakukan akupuntur di telapak kaki Jiang Jingren, mentransfer kekuatan spiritual di tubuhnya ke tubuh Jiang Jingren, menyebabkan bubuk obat itu diminum. Efeknya lebih cepat.
Setelah menyelesaikan seluruh proses, dahi Lin Yu sudah ditutupi lapisan keringat halus. Dia menghela nafas lega, berharap bubuk obat yang disiapkan kali ini akan efektif. Setelah dia keluar, beberapa perawat masuk dan mendorong Jiang Jingren ke unit perawatan intensif. Dekan Qi secara khusus memerintahkan kepala perawat untuk merawat mereka dengan hati-hati akhir-akhir ini dan melaporkan situasi apapun pada waktu yang tepat. Faktanya, setelah mendengarkan penjelasan Zhong Fan, dia tidak percaya bahwa Lin Yu dapat menyembuhkan kaki buruk Jiang Jingren hanya dengan sedikit bubuk obat, karena itu agak tidak masuk akal soal catatan sejarah. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu, ibu mertuanya, dan Jiang Yan bergantian menemani Jiang Jingren di sini. Jiang Jing bangun sehari setelah kecelakaan mobil. Setelah beberapa hari pemulihan, keseluruhan kulitnya membaik pesat, dan tidak ada kerusakan sama sekali seperti yang diharapkan Zhong Fan. Zhong Fan juga merasa luar biasa bahwa cedera kaki Jiang Jingren benar-benar disembuhkan dengan bubuk herbal Lin Yu. Yang lebih mengejutkan adalah otot betisnya ditata ulang dan tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan tidak lagi terlihat. Menantu yang baik, kamu benar-benar menyelamatkan hidupku kali ini. Jika kaki ini hilang, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan. Jiang Jingren duduk di ranjang rumah sakit, mengunyah kaki ayam, dan berkata Lin Yu dengan senang hati. Hei, kenapa kamu memberi makan Paman Jiang makanan yang begitu berminyak? Apa kamu tidak tahu makanan ini tabu? Zhong Fan masuk dan memarahi Lin Yu dengan tegas. Tidak apa-apa, obatku tidak tabu. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Apakah Anda dokternya atau saya dokternya? Zhong Fan mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah seorang dokter. Jika aku mendengarkanmu, kakiku pasti sudah lama hilang. Jiang Jingren menatap Zhong Fan dengan jijik. Zhong Fan menelan ludahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tidak menyangka obat Lin Yu memiliki efek yang begitu ajaib. Tuan He, silakan keluar. Pada saat ini, Qi Mingqing datang tiba-tiba dan memanggil Lin Yu dengan lembut di luar pintu. Qi Mingqing melihat sekeliling, menarik Lin Yu ke samping, dan berbisik, Tuan He, saya dengar cedera ayah mertua Anda sudah pulih dengan baik. Lumayan, obatmu benar-benar luar biasa. Qi Mingqing mengacungkannya, lalu memasang ekspresi menyanjung, apakah kamu tertarik bekerja sama dengan rumah sakit kami? Jika obat ini digunakan secara klinis, itu akan menjadi. Maaf, Dekan Qi, bukan karena saya tidak ingin memberikan wajah Anda, hanya saja obat ini benar-benar tidak dapat disiapkan dalam skala besar. Lin Yu tersenyum tak berdaya, lalu menambahkan obat berusia 1000 tahun itu ginseng dan hutan berumur ratusan tahun yang penting dalam formulanya. Ekspresi Qi Mingqing tidak bisa tidak berubah setelah mendengar ini, dia menghela nafas berat dan menggelengkan kepalanya dengan sangat menyesal. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, Jiarong, menurutmu, aku memperlakukanmu seperti apa? Jaga aku. Lin Yu buru-buru berkata. Kalau begitu bisakah kamu menyimpan sebagian obat ini untukku? Jika sesuatu terjadi pada keluarga kita di masa depan, kamu tidak bisa mati begitu saja tanpa menyimpannya. Qi Mingqing memohon dengan nada menyanjung, jangan khawatir, mulai besok, Jiang Yan itu wakil direktur. Ketika perawat dan dokter datang dan pergi melihat Lin Yu dan dekan meringkuk di sudut berbicara dengan pelan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka, berpikir bahwa Lin Yu sedang mencoba menjilat dekan. Jika mereka tahu bahwa dekan atasan mereka mencoba menyuap Lin Yu, mereka mungkin akan terkejut. Mudah diucapkan. Lin Yu setuju sambil tersenyum. Bubuk obat yang dia siapkan kali ini efektif untuk ayah mertuanya, yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, setelah kegembiraan itu, dia menjadi bingung lagi. Alasan mengapa daging ayah mertuanya bisa tumbuh kembali adalah karena tulang kaki asli dan jaringan otot, namun tubuhnya telah terbakar menjadi abu. Jika ingin membangun kembali tubuhnya, mungkin masih sulit baginya untuk mencapai langit. Tapi apapun yang terjadi, lakukan saja selangkah demi selangkah. Pada saat tahun baru, Jiang Jingren telah dirawat di rumah sakit selama lebih dari setengah bulan. Di bawah perawatan Lin Yu, tubuhnya hampir pulih, dan betisnya yang terluka perlahan bisa berjalan di tanah, jadi dia langsung menanganinya, langsung. Saya keluar dari rumah sakit dan bersiap pulang untuk merayakan tahun baru.
Karena Jiang Yan belum pulang kerja, Lin Yu kembali duluan bersama ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Jiarong, cepatlah, telepon ibu baptismu dan Zenseng dan minta mereka pulang untuk makan malam. Anggur yang tidak kamu minum pada hari laba harus dibuat untuk hari ini. Jiang Jingren memandangi salju tebal yang turun di luar jendela dan mau tidak mau memikirkan hari itu lagi. Melihat lokasi kecelakaan mobil, dia merasa sangat bahagia. Jika dia selamat dari malapetaka itu, dia akan diberkati di kemudian hari. Tentu saja, dia memiliki hati nurani yang bersih, semua karena dia memiliki menantu yang baik. Setelah sampai di rumah, salju sudah turun sangat lebat, dan tanah seakan tertutup selimut putih tebal. Bu, bantu ayah bangun dulu, dan aku akan membereskan barang-barang di mobil. Setelah Lin Yu turun dari mobil, dia pergi ke bagasi untuk mengambil barang sesosok tubuh yang berjongkok di pojok, mengenakan pakaian kerja, mengenakan topi katun hitam, tertutup salju putih, tidak merespon, berjongkok tak bergerak, seolah mati. Hei, kakak, Lin Yu dengan cepat berteriak padanya. Ketika pria itu mendengar teriakan itu, dia tiba-tiba gemetar. Dia bangun, mendongak dan melirik ke sini, lalu dia gembira dan berlari dengan tergesa-gesa. Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Aku di sini, sudah menunggumu lebih dari seminggu. Siapa kamu? Lin Yu meliriknya tanpa mengenalinya. Pria itu dengan cepat menyeka salju dari wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, ini aku He Jinxiang. Oh, saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Ada apa? Cara dia berpakaian cukup mengejutkan, kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu mencariku? Haha, ponselku rusak dan aku tidak punya nomormu lagi. He Jinxiang adalah pemilik toko perhiasan lidah, dan dia juga pemilik perhiasan pertama yang datang mengundang Lin Yu setelah pelelangan batu kasar. Pada saat itu, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Li Suqin, dia memanggil bibi Li Suqin, yang mana membuat Li Suqin membencinya beberapa hari. Ketika dia pulang, dia mengenakan pakaian Armani, dan Lin Yu baru melihatnya 2 bulan yang lalu, dan dia juga mengenakan jas dan sepatu kulit pada saat itu hanya 2 bulan absen. Saudaraku He, ini adalah gaji terakhir yang akan kuberikan padamu. Mulai sekarang, hubungan kerjasama kita akan diakhiri. He Jinxiang dengan hati-hati mengeluarkan kartu bank dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Rekening sebelumnya sudah dibekukan jadi saya tidak dapat mentransfer uang kepada Anda, jadi saya memasukkannya ke dalam kartu ini. Lin Yu segera mengambil kartu itu dan bertanya dengan ragu, Saudara He, apakah ini yang terjadi? Tidak apa-apa, saudara. He Jinxiang tersenyum dan berbalik untuk pergi. Lin Yu meraihnya dan berkata dengan suara yang dalam, Saudaraku, jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, aku tidak menginginkan uang itu. He Jinxiang menjilatnya dengan canggung mengelak sedikit, lalu dia menundukkan kepalanya, mencubit ujung bajunya, dan berkata dengan senyuman palsu, saya dijebak oleh rekan-rekan saya dan bangkrut. Istri saya mengambil sisa uang dan melarikan diri bersama yang lain. Setelah itu tahun baru, aku akan pergi bekerja di selatan. Hati Lin Yu sedikit bergetar, dan dia buru-buru mengembalikan kartu itu ke tangan He Jinxiang dan berkata, Saudaraku He, aku tidak bisa mengambil uang ini di tanganmu situasi saat ini. Saudara He, apa yang kamu lakukan? Anda memarahi saya, uang inilah yang harus saya berikan, Anda harus menerimanya. Saya, He Jinxiang, tidak pernah berhutang 1 sen pun kepada siapapun, dan buru-buru mendorong kembali tangan Lin Yu. Lin Yu ragu-ragu dan mengambil kembali kartu itu, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Faktanya, dari beberapa kali dia berhubungan dengan He Jinxiang, dia telah mengetahui bahwa He Jinxiang adalah orang yang menghargai kredibilitas dan persahabatan pekan. Sekarang jumlah terakhir hutangku padamu telah dilunasi, aku merasa nyaman. He Jinxiang meletakkan tangannya di lengan bajunya dan tersenyum sederhana pada Lin Yu, saudaraku He, sampai jumpa lagi di dalam masa depan. Setelah itu, dia tidak ragu-ragu lagi, berbalik, dan melangkah melewati salju yang berderak. Lin Yu melihat punggungnya yang sedikit bungkuk di tengah salju tebal, dan matanya terasa sedikit panas. Saudara He, Lin Yu menggerakkan tenggorokannya dan dengan cepat berteriak kepada He Jinxiang. He Jinxiang berdiri dan kembali menatap Lin Yu, ada apa, saudara He? Apakah kamu ingin kembali? Lin Yu memberinya senyuman lembut. Aku tidak bisa bangun, tidak ada yang tersisa.
He Jinxiang memberinya senyuman pahit. Siapa yang mengatakan itu? Lin Yu membusungkan dadanya, sosok kurusnya begitu tinggi dan tegas di tengah salju tebal, dan berkata dengan keras, bukankah kamu masih memiliki saudara laki-laki sepertiku, He Jiarong? Bab 120 Jarum Perak Naga dan Phoenix. He Jinxiang terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yu datang dan menyodorkan kartu bank ke tangannya, dan berkata sambil tersenyum, saya dulunya adalah karyawan Anda, tapi sekarang aku pasanganmu. Petik 2. Saudaraku, apa yang kamu? He Jinxiang tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Ambil uang ini dan gunakan sebagai modal awal untuk perusahaan kami. Setelah tahun baru, saya akan pergi bersama Anda untuk membeli sejumlah batu kasar. Setelah batu giok ditemukan, sisa pemrosesan dan penjualan akan diserahkan kepada Anda. Jangan khawatir, tidak. Dalam waktu setengah tahun, perusahaan kami pasti akan terkenal di industri perhiasan Qinghai. Lin Yu berkata sambil tersenyum, saya sudah memikirkan sebuah nama. He Jinxiang tidak bisa menahan tangisnya, mengetahui bahwa Lin Yu sedang mengubah cara hidupnya. Membantunya, Gudong menelan ludah dan bertanya, siapa namamu? He Ji berkata sambil tersenyum. Nama belakang He Jiarong adalah He, dan nama belakang He Jinxiang juga He. Lin Yu sebenarnya hanya ingin membantu He Jinxiang, dan dia memilih nama itu dengan santai. Namun, yang tidak dia duga sendiri adalah bahwa, He Ji, yang dia sebutkan dengan santai akan bergema di seluruh Tiongkok dan bahkan seluruh dunia di masa depan. Waktu berlalu begitu cepat hingga malam tahun baru dalam sekejap mata. Jiang Jingren hampir pulih dan bisa berjalan dengan bebas. Ini adalah tahun pertama Lin Yu di keluarga Jiang. Tidak jauh berbeda dengan saat dia masih hidup. Qin Xiulan, Li Zhensheng dan Jia Jia juga datang di malam hari, dan seluruh keluarga bersenang-senang. Setelah tahun baru Imlek, tiba waktunya mengunjungi kerabat seperti biasa. Begitu Lin Yu dan Jiang Yan selesai mengunjungi kerabat hari itu, Li Zhensheng tiba-tiba menelepon, Tuan He, seseorang dari rumah sakit ada di sini, dan mereka ingin untuk mengunjungi kerabatnya. Sampai jumpa dengan namanya. Siapa itu? Lin Yu bertanya-tanya. Aku tidak tahu. Aku baru saja keluar dan berkata aku akan segera kembali. Aku tidak punya waktu untuk bertanya siapa orang itu, tapi dia cantik, sangat cantik. Li Zhensheng berkata dengan tergesa-gesa. Kecantikan. Lin Yu mengerutkan kening. Dia mendapat kesan bahwa dia mengenal wanita cantik Li Zhensheng, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya siapa orang itu. Oke. Saya akan segera kembali. Setelah menjawab Li Zhensheng, Lin Yu segera kembali ke klinik medis. Saya melihat dua wanita muda masuk ke klinik medis. Salah satu dari mereka memiliki ciri-ciri yang sangat halus dan temperamen yang tenang dan anggun, seperti seorang wanita cantik yang keluar dari lukisan. Nona Chu. Lin Yu terkejut saat melihatnya. Dia ternyata adalah adik perempuan Chu Yunxi, Chu Yunwei. Saya tidak mengerti mengapa dia datang ke Qinghai ketika dia tidak berada di ibu kota selama tahun baru Imlek. Tuan He, selamat tahun baru. Chu Yunwei segera berdiri dan menundukkan kepalanya ke Lin Yu. Selamat tahun baru, apakah kamu di sini untuk sesuatu? Lin Yu segera memberi isyarat padanya untuk duduk dan meminta Li Zhensheng mengeluarkan permen biji melon. Saya datang ke Qinghai bersama ayah dan saudara laki-laki saya untuk mengunjungi seorang lelaki tua. Saya datang mengunjungi Tuan He. Chu Yunwei juga berbicara seperti dia, tidak tergesa-gesa dan penuh temperamen. Sama-sama, Nona Chu, kata Lin Yu sambil tersenyum, bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa dia harus berkunjung, hanya karena dia memperlakukannya dengan baik. Suanger. Chu Yunwei mengedipkan mata pada Ye Suang di belakangnya, dan Ye Suang dengan cepat mengeluarkan kotak kayu cendana merah dan meletakkannya di meja konsultasi. Tuan He, ini hadiah tahun baru saya untuk Anda. Chu Yunwei memberi isyarat kepada Lin Yu untuk membukanya dan melihatnya. Itu tidak bagus, kamu terlalu sopan. Lin Yu buru-buru menolak. Kamu akan tahu setelah kamu membukanya dan melihatnya. Lin Yu kemudian membuka kotak itu dan melihat sepasang jarum perak di dalamnya, ada yang panjang atau pendek, tebal atau tipis, tetapi berbeda dari jarum perak biasa. Beberapa ekor dari sepasang jarum perak ini diukir dengan kepala naga tergantung pada mereka, yang sangat halus dan mulia. Jarum perak naga Phoenix. Lin Yu cukup terkejut.
Sepasang jarum naga dan Phoenix ini luar biasa. Ini adalah jarum perak kerajaan yang digunakan oleh Rumah Sakit King Tai untuk merawat janda permaisuri Xiao Shengxian dan Kaisar Qianlong. Rumornya terbuat dari perak khusus dan jauh lebih efektif daripada jarum perak biasa. Tuan, penglihatan Anda bagus. Chu Yunwei tersenyum. Nona Chu, saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga, Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa. Ada banyak dokter suci di ibu kota yang berspesialisasi dalam mengobati penyakit besar, tetapi sekarang giliran mereka yang menggunakan jarum perak naga dan Phoenix ini. Tuan, sama-sama, pedang cocok dengan pahlawan, dan jarum terkenal cocok dengan dokter ajaib. Sepasang jarum perak ini hanya bisa diserahkan kepada Tuan. Mes Chu serius. Saya tidak menolak. Terima kasih, Nona Chu. Lin Yu tersenyum, merasa sangat bersemangat. Sebenarnya, dia selalu ingin membuat sepasang jarum perak, tetapi dia tidak memiliki bahan yang bagus. Karena tekstur jarum perak biasa terlalu biasa, tidak dapat menahan pemasukan terlalu banyak kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, jadi dia membuang banyak waktu setiap kali mengobati suatu penyakit. Sekarang kita memiliki sepasang jarum perak naga dan Phoenix, itu setara dengan memiliki senjata yang berguna. Jika kita menghadapi penyakit yang sulit dan rumit di kemudian hari, kita pasti dapat mengobatinya dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Identitas Chu Yunwei ini memang luar biasa. Dia bisa mendapatkan jarum perak yang begitu berharga, dan dia bisa memberikannya segera setelah dia mengatakan itu diberikan. Kekuatan keluarga mereka di ibu kota harus berada di awan. Tuan He, apakah Anda punya waktu di siang hari? Mari kita makan santai bersama. Saya belum mengucapkan terima kasih yang pantas atas apa yang terjadi terakhir kali. Nona Chu sangat sopan. Anda memberi saya hadiah yang begitu besar. Seharusnya saya yang mentraktir Anda, kata Lin Yu sambil tersenyum. Karena Chu Yunwei ingin makan beberapa hidangan dengan ciri khas lokal, Lin Yu membawanya ke desa Bixi dan membuka kamar pribadi khusus. Setelah memesan, Chu Yunwei bertanya, Tuan He, apakah Anda pernah ke ibu kota sebelumnya? Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Lagi pula dia belum pernah ke ibu kota. Adapun apakah He Jiarong pernah ke sana, dia tidak tahu. Tuan He, pikirkan baik-baik. Chu Yunwei mengambil beberapa foto dari Swanger, dan kemudian memberikannya kepada Lin Yu. Mungkin Anda pergi ke sana ketika Anda masih kecil. Coba lihat, ini adalah tempat Anda berada. Apakah terlihat familiar? Lin Yu mengambil foto di atas meja dan melihat bahwa sebagian besar adalah bangunan di Beijing kuno. Salah satunya adalah halaman rumah, dan yang lainnya adalah gerbang distrik militer. Semuanya tampak sangat tua. Tidak ada kesan. Lin Yu melihatnya lama sekali dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat foto-foto ini, tetapi dia merasa He Jiarong seharusnya tidak memiliki kesan apapun terhadapnya, karena dia bertanya kepada ibu mertuanya bahwa He Jiarong tidak pernah meninggalkan Qinghai sejak dia dibawa keluar dari panti asuhan, jadi kecil kemungkinannya dia mengetahui adegan-adegan ini. Tuan He, apakah Anda benar-benar tidak merasa familiar sama sekali? Pikirkan lagi. Chu Yunwei merasa cemas. Lin Yu cukup terkejut melihatnya seperti ini, jadi dia harus melihat foto itu lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, Nona Chu, saya belum pernah melihatnya. Sudah kubilang, aku belum pernah ke sana. Ibu kota. Petik 2. Nona, lihat apa yang saya katakan. Ye Suang cemberut dan berkata dengan bangga. Diam. Chu Yunwei sedikit mengernyit, memarahinya, lalu berkata kepada Lin Yu, Tuan He, saya tidak tahu apakah ada keluarga He di Beijing. Pernahkah Anda mendengarnya? Lin Yu mengangguk. Benarkah? Chu Yunwei tampak bahagia. Bukankah kamu baru saja memberitahuku? Lin Yu tersenyum malu-malu. Petik 2. Petik 2. Chu Yunwei. Saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Maaf, saya akan menerima telepon. Lin Yu berkata dengan nada meminta maaf. Dia menunduk dan melihat bahwa itu adalah panggilan Suekin. Jiarong, kamu di mana? Tanda tanya petik 2. Suekin terdengar cemas. Saya punya pelanggan besar di sini yang sangat sulit untuk ditangani. Saya tidak bisa mengatasinya. Bisakah Anda datang dan membantu saya?
Pelanggan besar. Lin Yu merasa sedikit bersalah. Selama tahun baru Imlek, Sue Qin masih harus berbicara tentang klien. Lebih baik dia makan dan minum sebagaimana mestinya dan tidak khawatir tentang apapun. Mereka berasal dari ibu kota. Perusahaan mereka adalah agen kosmetik terbesar di ibu kota. Pernahkah Anda mendengar tentang Danau Nivi? Sue Qin menjelaskan dengan sabar, setelah kita mencapai kerjasama, itu akan menjadi lompatan maju bagi perusahaan kita. Jika terlalu sulit untuk dihadapi, tolak saja. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis. Dia berpikir bahwa berbisnis harus dilakukan jika berhasil, dan lupakan jika tidak berhasil. Tidak, mereka menguasai lebih dari separuh saluran penjualan di Beijing. Jika kita ingin membuka pasar di Beijing, kita hanya bisa melalui mereka. Apalagi mereka didukung oleh keluarga Chu di Beijing dan akan memiliki banyak kebijakan mendukung. Kita harus menemukan cara untuk memenangkan hati mereka. Sue Qin berkata dengan tegas. Krim kecantikan mereka sekarang memiliki keunggulan besar dalam kemanjurannya. Jika itu adalah agen lain, dia pasti sudah lama berhenti menyajikannya, tetapi Lakenivi berbeda. Begitu kontrak ditandatangani, itu akan mengangkat merek mereka ke tingkat yang lebih tinggi bahkan dianggap sebagai batu loncatan bagi mereka untuk membuka seluruh pasar Tiongkok. Jadi meskipun pihak lain menuntut, dia hanya bisa menelannya. Kalau hanya bicara soal bagi hasil dan syarat lainnya, sebenarnya boleh saja dikatakan dia boleh mengalah kalau bisa. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah negosiator yang datang kali ini sepertinya sudah berpikiran padanya, dan proses negosiasi berlangsung tanpa henti. Dia mengisyaratkan kepadanya bahwa selama dia tidur dengannya selama 1 malam, semuanya akan mudah untuk didiskusikan, dan dia kemungkinan besar tidak akan menandatangani kontrak jika Sue Qin tidak setuju. Tidak peduli seberapa keras Sue Qin mencoba menegosiasikan kontrak, dia tidak akan sampai menjual tubuhnya, jadi dia hanya bisa meminta Lin Yu untuk membantu menemukan jalan. Itu saja, ketika Lin Yu mendengar Sue Qin menyebut keluarga Chu di ibu kota, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melirik ke arah Chu Yunwei, bertanya-tanya apakah keluarga Chu Yunwei yang dia pikirkan. Tapi itu sulit untuk mengatakan bahwa ibu kotanya begitu besar, ada banyak keluarga besar, mungkin keluarga Chu lainnya juga. Aku sedang makan sekarang. Jika aku tidak kembali dan menyelesaikan makanku, aku akan pergi ke sana. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, tepat pada waktunya, saya juga ingin mengundang perwakilan manajer mereka untuk makan malam, ya. Kata Sue Qin buru-buru. Bersama, tidak terlalu bagus, aku punya tamu di sini. Lin Yu ragu-ragu. Apakah ada yang datang? Tuan He, tidak masalah. Mari kita berkumpul. Kata Chu Yunwei dengan penuh perhatian. Baiklah kalau begitu, bawa mereka ke sini. Lin Yu setuju, menutup telepon dan bertanya kepada Chu Yunwei dengan rasa ingin tahu. Nona Chu, apakah ada perusahaan bernama Lakeniwei di ibu kota Anda? Sangat, apakah itu terkenal? Anda tidak tahu ini. Apakah kamu terlalu bodoh? Sebelum Chu Yunwei dapat mengatakan apapun, Ye Suang berkata dengan nada yang sangat arogan, Lakeniwei adalah perusahaan penjualan kosmetik terbesar di ibu kota. Ini sangat terkenal di seluruh negeri, tetapi adil sebuah bisnis kecil yang tidak penting di bawah Tuan Chu kita. Dia ingat dengan jelas kapan terakhir kali Lin Yu menindas Chu Yunwei ketika dia merawatnya, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu sekarang, Lin Yu pasti diejek. Oh, ternyata itu perusahaan keluarga Nona Chu. Maaf, saya cuek. Lin Yu pun berkata dengan sedikit malu, kebetulan sekali, tamu yang datang kemudian kebetulan adalah perwakilan manajer Danau Niwei. Tuan He, Anda dapat membicarakan bisnis Anda nanti. Jangan khawatirkan saya. Perusahaan-perusahaan ini dikelola oleh saudara saya, dan saya tidak memahaminya. Chu Yunwei tersenyum dan memberitahu Lin Yu cara berbicara, dan jangan, tidak merasa tertekan. Tidak lama setelah makanan disajikan, suara sarkastik seorang pria tiba-tiba terdengar dari luar. Tuan Sue, apa yang Anda sebut sebagai restoran khusus King Hai adalah tempat yang kumuh.